Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Anda untuk menghadiri dan berkumpul bersama di ibadah lansia yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus jam 4 sore. Kami juga mau mengingatkan bahwa di bulan Agustus sampai November, kita akan mengadakan Gebiar Bazar SCP yang dimulai dengan karnival permainan khusus di tanggal 30 Agustus, Bazar makanan pada 13 September, dan bazar murah yang akan datang di bulan Oktober dan November. Untuk informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Pagi hari ini gak terasa kita udah memasuki bulan yang baru. Dengan segala yang terjadi, dengan apa yang kita alami, saya percaya, saya membayangkan gambar ini. Di mana ada seseorang di dalam kapal yang kecil dan ombaknya besar. Di tengah lautan yang begitu luas dan di tengah gelombang yang besar, kalau kita yang berada di dalamnya, apa yang kita lihat? Saya bertanya kepada diri saya sendiri waktu itu. Apa yang saya lihat kalau saya di posisi seperti manusia yang ada di dalam kapal? Yang pasti bukan daratan, yang pasti ombak. Yang pasti kalau lihat dari gambarnya nggak ada matahari. Mungkin yang ada hanya kilatan petir dan sebagainya. Saya merasa nggak ada jalan keluar karena yang saya lihat mungkin hanyalah ombak. Bukankah seringkali demikian kehidupan kita? Masalah itu terlihat begitu besar. Sedangkan iman kita terasa begitu kecil. Harapan mulai memudar. Oleh sebab itu saya hari ini mau membagikan sesuatu yang sangat related, berhubungan dengan setiap kita saat ini. Saat harapan memudar. Memudar itu berarti dulunya ada, dulunya mungkin warnanya jelas. Memudar bisa berbicara mengenai luntur. Bukan berarti sama sekali nggak ada harapan. Ada, tetapi mulai padam, memudar. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang sebenarnya membuat harapan kita itu memudar? Apa sih yang membuat harapan memudar? Pasti kita bilang, karena gelombangnya yang sangat besar. Tapi hari ini saya mau bagikan, mungkin jawaban ini yang perlu kita simpan di hati. Jangan-jangan bukan gelombang yang semakin besar atau besarnya gelombang yang membuat harapan memudar. Karena mungkin karena mata kita semakin lama semakin terpaku kepada gelombang. Kita manusia, sangat manusiawi, punya panca indera. Kalau melihat sesuatu yang menakutkan dengan mata jasmani kita, semua tubuh ini bereaksi. Sesuatu yang menakutkan membuat sel-sel, saraf-saraf langsung bereaksi. Telinga yang mendengar seruan deru ombak yang begitu besar juga membuat
Sel-sel tubuh, saraf-saraf semua bekerja untuk lebih waspada, lebih hati-hati. Belum lagi kalau kulit kita tertimpa dengan air asin lautan itu. Memang ini sebuah chaos, bencana yang kita lihat sangat besar. Tetapi kalau hari ini saya mau katakan bahwa sesungguhnya bukan ombak yang menjadi penyebab utama hilangnya atau pudarnya pengharapan. Mungkin tidak masuk akal, tapi justru hari ini saya mau bagikan bahwa sesungguhnya penyebab utamanya bukan ombaknya, tetapi adalah cara pandang kita yang telah bergeser, berpindah dari pribadi Kristus kepada besarnya badai. Ini memungkinkan gak sih? Karena secara logik aja kita ya pasti kalau nggak ada ombak saya tidak akan hilang pengharapan. Tapi gara-gara ombak. The good news is hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya saat harapan memudar itu akan kita hadapi tiap hari. Tantangan, rintangan, kekurangan, apapun itu akan kita alami karena kita masih hidup di dunia. Tapi sebetulnya ini berhubungan dengan khotbah saya minggu lalu ya. Di mana ada Yesus bertakhta ya. Pengharapan tidak pernah padam. Amin. Katakan bersama-sama, saat Kristus bertakhta, pengharapan tidak pernah padam. Meskipun ombaknya besar pun, saat Kristus bertakhta di hati, ada Kristus yang bertakhta, maka harapan tuh ada. Harapan tuh tidak padam. Oleh sebab itu hari ini kita mau membahasnya. Kok bisa? Kok bisa begitu? Saya juga mau. Di dalam kita hadapi tantangan apapun saya juga mau. Supaya pengharapan itu tidak padam. Nah, pengharapan menurut Alkitab itu mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Karena dunia berkata demikian. Aku akan berharap semua lebih baik. Ya, I hope everything will be better. Ya, saya berharap harga bensin turun. Ya, saya berharap harga-harga tidak naik itu di pasar. Ya, saya berharap keadaan menjadi lebih baik. Itu yang dikatakan pengharapan versi mungkin yang kita tahu selama ini. Berharap. Bahkan kalau ulang tahun pun, ayo make a wish. Itu artinya apa? Ayo sebelum kita potong kuenya, kita make a wish. Maksudnya apa? Ya, saya punya wish, satu keinginan Tuhan. Saya harap nanti ini 1, 2, 3 disebutkan. Yang orang lain gak tahu sebelum potong kue. Tapi ini Tuhan harapanku. Itu mungkin. Tetapi firman Tuhan ini luar biasa karena hari ini kita belajar bahwa apapun yang menerpa kita, ada harapan yang secara Alkitab akan menerangkan demikian. Aku berharap karena Allah tidak pernah berubah. Aku punya pengharapan dan pengharapanku di dalam Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena selama kita mengarungi kehidupan dunia, pasti ada yang namanya badai. Tidak ada yang kalem-kalem. Tidak ada jalan tol lurus tanpa tantangan. Hidup selalu penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu saya mau bagikan cuma 3 poin singkat aja. Gimana supaya kita bisa tetap berharap. Dan bagaimana caranya supaya kita juga bisa tetap membiarkan Kristus yang dahsyat itu, yang memerintah. Sehingga kita tidak dibawa oleh arus emosi, ketakutan, kekhawatiran yang membuat pengharapan kita padam. Yang pertama, harusnya pengharapan kita itu berakar pada siapa Allah, bukan pada apa yang kita lihat.
Ini sesuatu yang kita mesti masukkan ke dalam lubuk hati kita. Karena di dalam Kristus kita tuh harus melihat itu ada yang terlihat secara jasmani. Tetapi ada yang tidak terlihat, tetapi itu ada. Dan pengharapan kita berakar pada ada, yaitu Allah sendiri yang tidak pernah berubah. Ada satu ayat yang ditulis di sini, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Ini ayat favorit anak Tuhan. Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Saya tidak memungkiri itu. Kita kadang-kadang terpaku pada, ayo, Ia yang menjanjikannya setia. Bagaimana kadang-kadang kita bisa bertolak atau berpindah. Ia yang menjanjikannya setia. Itu berbicara mengenai siapa Allah kita. Dia Allah yang setia. Tetapi seringkali kita fokusnya, gak apa-apa. Aku percaya dia Allah yang setia. Tapi fokus kita bukan kepada siapa dia. Tetapi apa yang dijanjikannya. Apa yang kita perlukan dan kita berdoa dan kita tahu itu di firman. Tuhan menjanjikan dan kita berdoa. Tetapi fokusnya pada apa yang dijanjikan. Yang merupakan kerinduan kita lebih dari pribadinya. Ini tipis banget ya, tipis banget bedanya. Saya membayangkan ini sebagai orang tua, saya membayangkannya lebih contohnya demikian. Kalau saya punya anak itu saya janjikan mainan. Nanti mama belikan atau papa belikan mainan. Wow, anak itu menunggu karena dia seorang anak yang tahu juga papa mamanya kalau berjanji itu ya menuruti dan menepati gitu ya. Meskipun mungkin ya, tapi anak itu tahu, oh nanti waktu di pasar banyak mainan, nanti papa mama akan membelikan mainan gitu. Fokus anak itu kepada mainannya. Aduh sebentar lagi mainannya. Salah enggak? Enggak juga. Tetapi bayangkan kalau ada seorang anak yang, mah aku mau mainan. Ya, terus orang tuanya papa mamanya bilang ya nanti ya. Ya. Tetapi anak itu tidak memikirkan mainannya. Tapi yang dia pikir adalah aku bersyukur papa mamaku baik ya. Waktu dia melihat papa mamanya yang begitu mengasihi, yang begitu merawat, memberikan makanan, papa yang mencukupi dan bertanggung jawab. Sehingga papa mamanya mungkin lupa membelikan. Dia merasa begini, papa mama janji ya, oke. Tetapi anak itu tidak fokus kepada mainannya. Nanti deh aku tanya, tetapi enggak ya enggak apa-apa. Aku cukup, aku happy, aku punya orang tua, aku punya papa yang mengasihi. Dia fokusnya bukan ke hadiah, janjinya, tapi dia menikmati keberadaan orang tuanya, papanya, mamanya. Mungkin ini yang sedikit menjelaskan bahwa ya benar, bahkan untuk pengharapan itu, hope, kita harus tetap teguh menjaganya. Supaya kita tidak meleset bahwa pengharapan kita itu berakar kuat pada siapa Allah. Bukan karena kamu rajin, meskipun kalau rajin itu selalu ada buahnya. Bukan karena kamu setia, karena setia itu memang diperlukan. Tapi bahkan firman Tuhan katakan kalau engkau enggak setia pun Tuhan tetap setia. Ini loh pengharapan yang berakar pada Allah. Siapa dia? Kalau kita bisa fokus kepada
karakter Allah. Dia yang begitu mengasihi anak-anaknya. Dia yang memberikan yang terbaik. Maka apa yang kita lihat, kita bisa tetap berharap. Dan pengharapan yang kita pegang teguh, itu tetap tidak akan memudar. Bukti terbesar bahwa Allah setia sebetulnya bukanlah karena dia menghilangkan masalah tersebut. Tetapi saya percaya karena ia telah memberikan anaknya bagi kita. Dia yang rela mati menebus supaya kita nggak seperti yang lain. Sekarang kalau ketemu ombak besar badai, kita tetap bisa berharap. Aku percaya Tuhanku tidak akan membiarkanku terhanyut. Yang kedua, kenapa kita bisa nggak pudar semangatnya kalau pengharapan kita benar, yaitu pengharapan yang melihat melampaui saat ini. Karena Kristus sudah memenangkan masa depan. Bayangkan seperti kalau kita ada di perahu ini dan kita menghadapi tantangan kehidupan yang saya nggak tahu besar, apakah itu hubungan dengan keluarga, hubungan dengan anak, kesehatan, keuangan, ya, kerugian, kebangkrutan, apapun itu. Tapi pengharapan itu kita bisa lihatnya bukan yang sekarang. Karena kalau sekarang masih ada ketakutan. Masih ada khawatir. Jangan pikir orang yang berharap itu terus tidak pernah takut. Ingat khotbah saya kemarin minggu lalu, Gideon. Gideon di dalam ketakutannya tetap Tuhan menjumpai untuk memberikan harapan kepada dia. Kekuatan supaya dia bisa bangkit dan melangkah. Dan dengan setia melakukan kehendaknya. Demikian juga kita. Pengharapan yaitu yang melampaui. Kalau sekarang kita lihat yang buruk. Oke, ingat bahwa ada Yesus Kristus yang sudah memenangkan masa depan. Masa depan saudara dan saya. Jadi pengharapan itu tidak menyangkal penderitaan. Jadi enggak denial ya, saya cuek aja gitu. Saya lari dari kenyataan karena orang yang putus harapan bisa punya pelarian macam-macam loh. Cope mekanismenya itu bisa berbicara gak apa-apa. Tapi hatinya apa-apa. Lalu mulai karena hilangnya harapan. Dia berani nekat melakukan hal-hal yang berbahaya. Satu keputusan kecil yang kelihatannya sepele. Cuman pinjem uang. Gak apa-apa. Ini tawaran yang menarik. Tapi karena memang ada gelombang besar yang membutuhkan segera keputusan. Lalu kita lupa bahwa kalau kita sekarang ini menderita, ya apapun itu, tidak perlu disangkal, diakui ya benar sih. Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan ini berat bagiku. Tuhan nggak pernah tersinggung. Tapi justru pengharapan yang benar ini memberikan tujuan. Bukan hanya tujuan, memberikan kekuatan. Sehingga kita bisa melewati, mengalami, menghidupi kehidupan ini dengan kemenangan. Jadi pengharapan ini melihat melampaui yang sekarang. Itu yang maksudnya tadi bahwa kita bisa shift dari badai kepada Kristus. Dari yang sekarang kepada nanti masa depan. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang saya belum lihat. Tetapi Tuhan sudah sediakan. Nah saya punya ayat satu ini yang saya sukai. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini Roma ini Paulus yang berkata dengan bukan hanya itu saja. Paulus ajarin
kita ini malah bermegah juga. Maksudnya bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, ini yang maksudnya, kesengsaraan itu menimbulkan yang baik, yaitu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita. Yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saya percaya Paulus tuh bilang, ayo kalau kita ini sekarang menderita, kita tuh harus bermegah dalam arti jangan disangkali, jangan lari dari kenyataan, ya. Hadapi dengan berani, ya. Karena ada sesuatu tujuan di dalam penderitaan itu yang mengatakan bahwa karena sengsaramu, karena penderitaanmu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan adalah hal yang luar biasa yang diperlukan untuk kita hidup berhasil, menang butuh ketekunan. Ketekunan dalam hal apapun mulai dari anak kecil sampai orang tua yang namanya ketekunan dengan kadar yang berbeda. Ketekunan gak bisa dibeli. Saya punya uang, saya mau beli ketekunan. Ini gampang, gak ada. Ketekunan, tidak ada jalan pintas. Hanya melalui kita benar-benar melangkah di dalam penderitaan dan sebagainya. Nah, saya percaya dari ketekunan timbullah yang namanya tahan uji. Makanya saya melihat mengapa beberapa orang tahan uji lebih dari yang lain. Tahan uji ini sekali lagi Paulus memaksudkan bukan untuk nyombong pakai kekuatan sendiri. Tahan uji tidak menyombongkan diri. Tetapi tahan uji adalah ketika diuji dia tahan. Pernah punya perabotan rumah tangga yang tidak tahan uji baru sekali pakai rusak. Begitu ya. Nah itu maksudnya diri kita menghadapi tantangan. Menghadapi ujian. Firman Tuhan katakan bukan hanya bertahan. Tetapi satu hal yang membuat kita kuat. Karena bertahan tanpa pengharapan tidak akan bertahan. Tapi pengharapan ini yang tidak mengecewakan. Dan yang terakhir, 3. Pengharapan itu yang menghasilkan kehidupan yang setia. Memang ya kita nggak bisa nuntut, saya nggak bisa nuntut orang, ayo kamu setia. Saya kepingin semua orang setia, bahkan saya tidak bisa menuntut diri saya. Karena saya tahu kadang-kadang di dalam diri saya kesetiaan bisa pudar. Oleh hilangnya harapan, oleh keputusasaan. Harapan, putus harapan kita bisa nggak setia. Tetapi pengharapan yang di dalam Tuhan itu menghasilkan kehidupan yang setia. Berarti kalau lihat orang, lihat diri sendiri. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, itu yang membuat engkau setia. Dan sekali lagi, pengharapan bukan sikap pasif. Menunggu sesuatu terjadi. Saya berharap-harap, nah tapi diem aja, pasif. No, pengharapan yang di dalam Kristus justru menghasilkan kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap, oke dah, biar berat aku setia untuk melangkah. Biar berat aku setia untuk menyelesaikan PR-ku. Biar berat aku tetap setia menjaga kesehatanku. Biar berat aku tetap setia menyenangkan hati Tuhan. Biar berat aku tetap setia kepada pasanganku. Pengharapan menghasilkan kesetiaan untuk melangkah setiap hari.
Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus katakan, kita lupa kadang-kadang kalau Tuhan itu penuh kemurahan hati. Tetapi Bapa yang baik, dia mendidik. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan yang namanya kefasikan, kedagingan, dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan sambil kita jalani kehidupan ini, sambil Tuhan didik, ada satu janji, yaitu dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh berkat. Dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Intinya adalah, kalau kita selamat karena kasih anugerah, itu luar biasa. Tapi di dalam keselamatan itu, kita enggak pasif. Karena apa? Kita dididik. Orang yang dididik itu tidak pasif. Ekspresinya adalah menjawab panggilan didikan itu. Didikan menuntut kita untuk melangkah hidup. Didikan membuat kita untuk mulai melangkah, mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Didikan membuat kita menahan nafsu. Didikan membuat kita mundur kalau sudah tahu ada jurang. Didikan menguasai diri. Didikan juga membuat kita tetap mengampuni orang yang bersalah. Saya tutup dengan sebuah ayat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mungkin keadaan seperti kita berada dalam perahu kecil yang sendirian, tetapi ingat, kalaupun kita harus ada di posisi, lokasi yang penuh badai itu, kita punya sauh yang kuat. Ya, itu janji firman Tuhan. Aman bagi jiwa kita. Aman dikatakan bukan bagi tubuh, tapi aman bagi jiwa. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Jadi pengharapan itu sangat kuat, jangkar itu, yang akan membuat emosi kita yang harusnya takut, kita bisa kalahkan. Damai itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi di dalam kekeosan, kekacauan dunia tetap bisa ada damai yang melampaui akal pikiran manusia. Karena di jiwa Tuhan kuatkan. Sukacita bisa ada di tengah duka cita. Sukacita di hati tidak selalu berteriak, bersorak-sorai. Tetapi di tengah duka cita bagi beberapa yang ngalamin kehilangan. Saya percaya sukacita yang luar biasa indah. Karena tahu bahwa mungkin kekasih kita yang sudah berpulang ya. Atau apapun yang sudah tidak bersama kita yang kita ingat-ingat. Kita bisa menjadi kuat. Tetap ada sukacita di tengah duka cita. Inilah yang namanya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan bukan berarti kita tahu apa yang terjadi hari esok. Pengharapan berarti kita mengenal pribadi yang sudah memegang hari esok. Amin. Makanya saya paling suka lagu, sebab dia hidup. Ya kan? Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Saya nggak tahu besok gimana, tapi pasti ada pribadi yang sudah mencatat setiap kita di bukunya. Ada kitab yang dia catat. Baca Mazmur 139. Kejadianku dahsyat dan ajaib.
tidak tersembunyi waktu aku di dalam kandungan. Dan hari-hariku sudah tertulis. Tuhan kalau merencanakan, dia enggak rencana seperti saya rencana terus lupa. Dia bukan pelupa. Dia juga bukan sekedar merancangkan, dia merancangkan dan menuliskannya. Dan itu rancangan yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh sebab itu badai apapun yang membuat harapanmu pudar hari ini, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Aku mengenal satu pribadi yang sudah memegang hari esok. Yang hari ini kita rayakan melalui perjamuan kudus. Mengalami dan menikmati persekutuan yang indah bersamanya.